Di balik perbedaan usia, status, dan segala desas-desus yang mengitari mereka, Bu Klura Dewi dan Ardi menunjukkan bahwa cinta sejati mampu melampaui segalanya. Kisah mereka adalah bukti bahwa hati yang tulus tidak pernah mengenal batas, dan keberanian untuk mencintai selalu membawa kebahagiaan yang sejati. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang lebih muda atau tua, melainkan tentang siapa yang saling melengkapi dan memahami. Jika kisah ini membuat hati Anda bergetar, jangan lupa untuk subscribe. Masih banyak cerita inspiratif, penuh cinta, dan menyentuh hati lainnya yang akan kami bagikan kepada Anda. Klik tombol subscribe sekarang, dan jadilah bagian dari perjalanan kisah-kisah luar biasa yang membawa makna mendalam bagi hidup kita. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hidup seorang wanita luar biasa bernama Dewi. Ia adalah lurah yang dihormati karena kebijaksanaannya, meski menyimpan kesepian mendalam setelah ditinggalkan oleh suaminya 7 tahun lalu. Di usia 42 tahun, Dewi masih terlihat anggun dengan senyum hangat yang selalu ia berikan kepada warganya. Namun, di balik itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh tanggung jawab dan kerja kerasnya sebagai pemimpin desa. Di sisi lain desa, ada seorang pemuda sederhana bernama Ardi berusia 27 tahun. Ia adalah tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia. Hidup bersama ibunya yang sudah tua, Ardi dikenal sebagai pemuda yang jujur, pekerja keras, dan selalu membantu siapapun tanpa pamrih. Meski hidupnya penuh perjuangan, senyum cerahnya tidak pernah hilang. Suatu hari, Dewi memimpin rapat desa untuk membahas irigasi sawah yang rusak. Masalah ini penting karena hasil panen warga bergantung pada saluran air tersebut. Di tengah diskusi, seorang pemuda berdiri dari belakang ruangan dan memberikan pendapatnya. Itu adalah Ardi. Menurut saya, kita bisa memperbaiki saluran itu dengan memanfaatkan bahan yang sudah ada tanpa harus mengeluarkan biaya besar, katanya. Suaranya mantap, tapi ada sedikit getaran, menunjukkan rasa gugupnya berbicara di depan banyak orang. Dewi mengamati pemuda itu dengan penuh perhatian. Wajahnya bersih, matanya penuh semangat, dan cara bicaranya menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemuda biasa. Dewi tersenyum dan berkata, "Ide yang bagus, Ardi. Kamu punya pemikiran yang cerdas." Itu adalah awal dari hubungan mereka. Sejak saat itu, Ardi sering diminta membantu berbagai proyek desa. Kehadirannya di sekitar Dewi semakin intens, dan tanpa mereka sadari, hubungan profesional mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal. Hubungan Dewi dan Ardi semakin akrab. Setiap kali mereka bekerja bersama, ada obrolan ringan yang membuat suasana menjadi hangat. Ardi mulai merasa nyaman berbicara dengan Dewi, tidak lagi melihatnya hanya sebagai lurah, tetapi juga sebagai seorang wanita yang penuh perhatian. Di sisi lain, Dewi mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali bersama Ardi. Pemuda itu bukan hanya pekerja keras, tetapi juga seseorang yang tulus dan sederhana, sesuatu yang jarang ia temukan di kehidupannya yang penuh tekanan. Pada suatu sore, setelah rapat di balai desa, Dewi mengajak Ardi minum teh di rumahnya. Saat itu, hujan turun dengan deras, menciptakan suasana yang tenang dan intim di ruang tamu. "Ardi, kamu sudah banyak membantu desa ini. Aku ingin tahu apa sebenarnya cita-citamu?" tanya Dewi sambil menuangkan teh. Ardi tersenyum kecil. "Cita-cita saya sederhana, Bu. Saya hanya ingin ibu saya bahagia dan desa ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang." Jawaban itu membuat hati Dewi tersentuh. Ia melihat ketulusan di mata Ardi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dan menghargainya, bukan karena posisinya, tetapi karena dirinya sebagai manusia.
kedekatan Dewi dan Ardi mulai menjadi bahan pembicaraan warga desa. Gosip-gosip mulai beredar, dan tidak semuanya bernada baik. Apa tidak aneh kalau Bu Lurah sering bersama Ardi? Dia itu masih muda, seperti anaknya sendiri, kata seorang ibu di pasar. Kalau benar mereka punya hubungan, bagaimana bisa kita menghormati Bu Lurah sebagai pemimpin? Sahut yang lain. Dewi mendengar semua itu dari pembantunya. Awalnya, ia mencoba mengabaikan. Tetapi lama-kelamaan, gosip tersebut mulai memengaruhi kepercayaan dirinya. Di sisi lain, Ardi juga mendengar bisikan-bisikan tentang dirinya dan Dewi. Meski ia tidak peduli pada omongan orang, ia merasa bersalah karena nama Dewi ikut terseret dalam pembicaraan negatif. Pada suatu malam, setelah acara desa, Ardi memberanikan diri untuk berbicara dengan Dewi secara pribadi. Mereka duduk di teras rumah Dewi, ditemani angin malam yang sejuk. "Bu Lurah, saya ingin bicara jujur," kata Ardi dengan suara serius. Dewi menatapnya dengan lembut. "Ada apa, Ardi? Kamu kelihatan tegang." Ardi menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya harus mengatakannya. Saya menyukai ibu. Perasaan ini bukan sesuatu yang bisa saya abaikan." Dewi terdiam, hatinya berdebar-debar mendengar pengakuan itu. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, ia juga memiliki perasaan yang sama. Namun, pikiran tentang perbedaan usia, status, dan tanggung jawabnya sebagai lurah membuatnya ragu. "Ardi, aku menghargai perasaanmu, tapi kamu tahu, ini tidak akan mudah. Desa ini akan berbicara, dan aku tidak ingin kamu menjadi bahan cemoohan," jawab Dewi dengan suara pelan. Ardi menatap Dewi dengan penuh keyakinan. "Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang penting, perasaan saya tulus. Saya hanya ingin melihat ibu bahagia." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan dilema. Dewi mencoba menjaga jarak dari Ardi, tetapi semakin ia menjauh, semakin ia merasakan kekosongan. Di sisi lain, Ardi tetap menunjukkan perasaannya dengan tindakan kecil yang tulus, membantu Dewi mengurus desa, membawa makanan untuk pembantunya, bahkan memperbaiki taman rumah Dewi tanpa diminta. Warga desa mulai melihat ketulusan Ardi dan perlahan-lahan mengubah pandangan mereka. Bahkan beberapa tokoh masyarakat mulai mendukung hubungan mereka, menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan usia atau status. Pada suatu hari yang cerah, Dewi mengumpulkan keberanian untuk menghadapi warganya. Di sebuah pertemuan desa, ia berdiri di depan semua orang dan berkata, "Saya ingin kalian tahu bahwa saya mencintai Ardi. Saya tahu ini mungkin tidak biasa, tapi saya percaya bahwa cinta adalah tentang saling menghormati dan mendukung, bukan tentang usia atau posisi. Ardi telah menunjukkan bahwa ia adalah pria yang bertanggung jawab, dan saya yakin kami bisa saling melengkapi." Warga terdiam sejenak, sebelum akhirnya mereka mulai bertepuk tangan. Perlahan, cinta Dewi dan Ardi diterima oleh desa, dan mereka menikah dalam sebuah acara sederhana, namun penuh kehangatan. Cinta mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk mencintai tanpa batas, melampaui segala stigma dan penilaian dunia.